Lalu masuk yang terakhir, dal. Alhamdu. Apa dal? Itulah waktu Isya zahirnya. Kenapa Isya? 4 rakaat. Mana yang 4 rakaat? Darah, daging, urat, dan tulang. Ketika itu nyawa ada di otak. Apa artinya? Urat, daging, darah, dan tulang dia akan tumbuh dan berkembang. Betul bu? Lahmun nabati suti wa kanan nari aulabih. Setiap yang kita makan akan berproses menjadi darah, darah berproses menjadi daging, daging pembalut tulang. Di dalamnya ada urat. Itu dimainkan oleh otak. Itulah Isya. Jadi tidak boleh kalau kita sebagai apa nama tu bu? Pemborong nama tu. Ibaratnya tukang ya. Di Fakultas Teknik itu bergabung elektro, arsitek, sipil. Gabung 3. Jadi diukur skalanya sekian. Sekian kali sekian 30 kali 50. 5 lantai. Batu sekian kubit, semen sekian sak. Ke itu bu, pasir, besi ukuran sekian, sekian. Paku ukuran sekian, ukuran 3 meter sekian, 2 inci sekian. 1 batang paku tidak kurang. Total 150 juta ibaratnya kan. Itu kan kerja otak. Dibeli, tapi kadangkala semennya ternyata 500 sak. Tapi yang dipakai 200 saknya. Betul? Berarti belum sholat Isya lagi. Siapa yang menikmati? Daging, tulang, urat dan darah. Jadi orang makan rada putih haram tu tapi sholat Isya. Ya kalau tu jangan dibayangkan orang kecil mau makan kecil aja dulu nilai gitu kan. Saya bisa sampaikan itu dalam ini ambil salah dan faranjin itu yang mengalir ke darah. Ambil sudah usah ngomong kita sudah yang ini dan sudah saya. Contohnya kadang-kadang kan dia ustaz juga orang bawa ada tang-tang. Iya. Ambil semua ustaz. Itu aja berarti ya. Kalau ada orang tak coba jadi kan dia je bawa orang dalam pasar. Tak ada orang. Makanya kalau kita lah berilmu seperti ini, setiap nanam serai niatkan bersedekah. Itu caranya. Nanam kunyit niat sedekah, nanam mangga niat sedekah. Sempat oleh orang meminta atau tidak, burung hinggap dari mana dapat ibadah. Ibadah mengalir. Itu dia. Iya. Apalagi tanam durian, tanam mangga di pinggir jalan rumah. Berhenti saja orang di pohon yang rindang, dapat ibadah oleh kita. Ibadah dapat. Burung je hinggap dapat ibadah. Kalau yang dia Islam ini tanah. Kalau dah lama pohon itu kita tanam, sekarang kita tanyakan. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Punya pohon mangga pinggir jalan. Iya. Tak pernah kita makan. Terus ini kan enggak rezeki kita tadi gitu. Iya. Dia tuh yang sedekah tadi. Dia enggak ada niat sedekah. Iya. Cuma belum rezeki kita. Jadilah. Lah mantap tu bunda. Lah mantap tu. Kan dia bilang dulu Bunda Indra, salasun muhlikatun anin naimi hatta yastaqid wa anil majnun hatta yabis wa an sabiyin hatta yubla. Jadi kalau tidak tahu tidak ada hukum. Tidak apa-apa. Tidak ada. Gila setelah sembuh baru ada hukum. Anak-anak setelah balik baru ada hukum. Aman kita. Tidak ada hukum. Nah. Jadi kalau ingin tidak dapat hukum, ya robah je lah jadi orang gila. Itu cara kan? Termasuk juga lah hal-hal kecil, tapi kecil kesannya kita kan masih batas
namanya kalau kutip Iya. ya. Tentu kita ada acara gitu ya, ada bagi-bagi makanan. Nggak tahu kan cik satu tuh ambil dua, itu kan alam tuh tetap. Kalau mengambil mungkin. Enggak gitu. Dia mengambil masalah gua. Mengambil. Yang jatah kan ciknya, mengambil dua. Mengambil gua jadi masalah. Selama tidak ada punya orang terambil, tidak ada masalah. Maksudnya punya orang selain kita, ya. Lah kawan lah jole dibuatnya peserta 30, dikasihnya 30. Wah ambil cik, hantu mengango kawan di sebelah tu kan. Ya. Tapi kalau lebih terhitung tasaddaq, ya. Tapi kalau yang terbaik uku je lah bayang-bayang sepanjang badan. Itu yang terbaik. Nanti biasanya ada ujian itu. Ujiannya kebanyakan kalau kita udah seperti ini. Itu mak cerita bu. Kadang tinggal tas kawan. Kita mengerti kualitas tasnya tuh ngerti kita. Adolesi dan isinya paham kita. Sampai seperti itu ujiannya. Tas sialah kok ya. Tengok dompet OCA. Duiti 3 juta dalam. Tasnya sekian. Hanya jauh. Sanggup tak menelpon? Diuji kadang-kadang. Kadang ujian tak tanggung tau. Jumpa peti kawan tertinggal, dia nak pergi berobat ke rumah sakit. 40 juta, mandi ditinggal, tinggal peti itu. Awak senang tak peti dah. Diuji kadang. Kau ada rezeki. Tapi kalau duduk di sini, masuk di Insa, diumumkan ke masjid yang merasa kehilangan temui si A. Jumlahnya kami tidak tahu. Tapi kalau kita umumkan biasanya, ya Allah, yang tak kita bayangkan diberikan Allah. Kadang punya kita bu diuji. Tapi kalau kita sadar di sini, tidak apa-apa. Tinggal punya kita tuh tinggal tercecer bu. Segantang tidak akan secanting. Yang hak kita tetap di kita, hak orang di orang. Walaupun punya kita tapi hak orang. Mana hak kita yang di depan, yang di belakang hak pantau, jangan diambil pula. Faham maksudnya? Kadanglah hak pantau tu nak diambil je, itu payah. Kalau hilang keluar dari kita tu bukan hak kita. Tapi kalau hak kita tetap kembali. Aman kita kalau sampai keyakinan itu. Kalau tidak tu lagi risah terus. Dan barang tak dapat dan awak mengutuk sepanjang hari. Dan orang yang dapatnya sendang happy dan awak tambah buruk. Rugi. Rugi. Itulah sebabnya jadi dipardukan Fatihah itu dalam solat. Jikalau tiada tahu arti dan keadaan Fatihah itu, maka niscaya belumlah sempurna pekerjaannya. Intaha. Belumlah sempurna pekerjaannya. Itu kata kuncinya bu. Maka dibilang di awal, kita selalu durhaka, tidak berdialog dengan Allah, tidak berdialog dengan Nabi, kalau tidak solat. Apa yang solat di situ? Ini yang solat. Duduk jangan sembarang duduk. Ini yang solat. Telinga dan mata jangan sembarang lihat. Mana yang solat? 2 tangan dan 2 kaki jangan sembarang berjalan, jangan sembarang memegang. Mana yang solat? Mulut jangan sembarang bicara. Mana yang solat? Darah, daging, urat dan tulang. Itulah insya. Itulah tanha anil fahsya iwal munkar. Pas lah suruh. Jadi prakteknya cukup memahami kita senantiasa berdialog kepada Allah.
Nabi dan Allah selalu berdialog lewat tubuh insan bernama Muhammad. Mana dialognya? Nih, kalau nak duduk, ingat Allah. Leh tempat redha ko, leh tempat yang baik ambo duduk ko. Kalau kita duduk di majlis ilmu, berarti tempat redha. Kalau tempat kerja, duduk di tempat yang halal dan baik. Itulah subuh. Kali ya? Itulah subuh. Lalu masuk ke zuhur. Mana zuhur? Tengoklah ukuran mata yang pantas. Dengarlah telinga ukuran yang normal dalam kajian adat dan syariat. Kok kadang dek bertetangga kos orang tu berbantainya. Cuma berteriak, saya tu tak teriak. Kalau tak anggoleh ke dindiang tu. Ngapu aja. Batin al-zuhur zuhur. Jadi haram kepo dalam kajian ni. Lalu asar. Mana asar tu? Jangan dipegang oleh tangan ni kalau tidak halal dan baik. Kalau halal dan baik pasti mengandung berkah. Jalanlah melangkah kaki ni kalau bukan pada tempat yang baik dan mulia. Kalau berjalan pada tempat yang baik dan mulia, pastilah redha Allah. Itulah yang disebut asar. Akan tak payah dah. Tak payah tu. Maghrib. Mana yang maghrib? Janganlah bertutur kalau tidak akan bermanfaat. Ya. Janganlah mencium kalau tidak akan menyenangkan. Ya. Itulah yang disebut sumber kegelisahan jiwa. Letaknya di jantung. Itu bu, saat kita terlanjur ngomong yang tidak baik, menyesal tu bu, menyesal tu pasti ke jantung larinya. Astagfirullah. Oh tadi ya. Tadi. Karena belum maghrib. Lalu Isa, sumbernya ada di makanan. Yang 4 rakaat itu darah, daging, urat, dan tulang. Itu tumbuh dari hasil peroleh makanan. Jadi carilah yang halal. Dulu pernah digambarkan, kalau kita menanam cabai, terung lah bu. Ridwan suka tanam terung dalam baskom. 4 bulan berbuah dia bu. Berbuah dia. 4 bulan. 1 biji terung. Buahnya tak 1 tu. Terbayang kira-kira? Tak 1 buahnya. Kalau sempat 10 batang biji terung, anggap je 1 batang berbuah 10, 40. Artinya 1.000 rupiah saja duit tidak halal masuk ke tubuh ni. 1.000 rupiah itu dibeli bonbon dapat 4. Betul bu? Dimakan. 40 tahun kemudian dia berbuah tu bu. Berbuah tu. Stroke dia. Stroke dia. Itu kalau 1.000 rupiah sehari. Kalau sempat 100.000 sehari, uang tidak redha masuk dalam ni. Uang korupsi, uang tidak halal, uang samar-samar. 30 tahun ke depan berbuah dia, pasti stroke dia. Maka jadi bilang, penyakit itu sifat jahat dan perangai jahat manusia. Itulah penyakit. Hei Allah. Mudah-mudahan kita terhindar ya. Jadi mengaji ini itulah bu. Ibarat pisau diasah sikit tajam lagi. Lepas seminggu hujan-hujan berkarat pula asah lagi. Amin. Ya. Bagaimana yang terlanjur kita kan atau juga Ustaz menahan selama kita dalam hidup
Iya. Ya, Ustaz kan satu. Iya. Kan tak masalah segala haram. Coba Ustaz. Yang sudah jadi cocok kalimat orang dulu, yang lalu biar berlalu. Iya. Iya. Ya salah satu itu lah. PDD itu Ustaz. Iya. Kan kemauan awak aturan yang membuat. Iya. Bukan orang pribadi awak. Iya. Kita harus 3 hari dalam tanggal sekian harus tanggal itu laporan. Lakukan sholat qadaul fawaid. Aman. Aman insyaallah. Aman dia. Itulah keadilan Allah. Iya. Nah, itulah gunanya. Ada yang macam-macam tutup dengan sholat qadaul fawaid. Udah. Iya. Itulah. Bukan. Makan 600 tahun tuh Bu, kalau kita tidak sampai 600. Kan dibuat keluarga, begitu. Orang tua. Termasuklah aib-aib yang tadi. Tutup dia. Nah. Bisa. Allah tuh Maha Adil. Bisa. Paman Rasulullah itu sama seperti itu. Dia tidak dapat hidayah. Dia tidak dapat hidayah. Tahu dia Nabi Muhammad itu nabinya, Bu. Tahu dia. Jadi pedoman orang banyak, tapi dia tak dapat hidayah dari Allah. Tak masuk Islam dia. Marah Nabi tidak. Benci Nabi tidak. Kerana Nabi paham. Jangan dia bilang pula, bang, ya solat qadaul fawaid. Gimana pandai? Udahlah, diam aja lah. Jadi ngotot-ngotot pula, tak perlu dah. Udah. Takkan sekubu kita dah, Bu. Takkan sekubu dah. Itu nyanyian sekubu berdua tu ya. Tak ada sekubu kita. Yang sekubu dan kita amal cuma amal soleh. Amal soleh. Tak ada lain. Anak enggak juga. Bahkan anak tu lebih capek mati. Alah bunyung dia. Kita baca riwayat bangkai orang mati kembali. Riwayat bangkai berjalan orang mati kembali hidup. Itu buku itu ceritanya cerita gerbang di saat sakaratul maut. Tebal itu, lebih 100 halaman. Ceritanya mulai dari lahir sampai mati, tapi di saat gerbang sakaratul maut semua terjadi. Tidak satu kisah pun yang tidak terlewatkan. Ya. Itu dia. Itu dikarang oleh Dr. Syekh Jalaluddin. Orang kita Sumber. Jalaluddin. Ya. Yang menantunya ada di Kampung Terandam. Syekh Engku Soleh. Anak Syekh Engku Soleh itu namanya Yuha, masih hidup. Kubur Syekh Soleh itu di Kampung Terandam. Suami istri dengan Ibu Rohana itu. Ya. Memori kita ini kan tidak bisa didelete. Tak bisa. Kalau ini bisa didelete. Tidak. Tak bisa didelete. Di tip X bisa, tapi tak hilang. Tak terlihat, tapi bukan tak nampak. Tak ada. Jadi, makanya dibuat apa yang kita ukir, kata terlanjur emas taruhannya. Tidak bisa dicabut. Seperti itu. Kata terlanjur emas taruhannya. Jadi hati-hatilah mengeluarkannya. Mas. Jadi orang tua-tua dulu tuh ya Allah, dia membuat kata-kata tuh sedikit, Bu. Tapi dapat maknanya setelah kita mengaji di S3. Di kajian S3 baru dapat dia. Nah, di S3 nih, Bu, kajian Qasid ini. Qasid. Tinggi. Lakukan ikhtiar. Mungkin berdoa
Ya Allah, aku ingin ya Allah pemahamanku, keluargaku seperti aku memahami kepadamu. Berilah keberkahan ilmu darimu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma sholli ala. Lo tanah itu masak nasi. Tak makan di orang serumah tuh. Mudah-mudahan dapat. Ya, boleh dilakukan. Udah berikhtiar, tak juga. Tengoklah model. Siapa model terbaik? Rasulullah SAW. Iya, ikhtiar. Boleh lakukan. Jangan terkedamamnya kasih ya. Ya. Iya. Iya. Itulah dia model. Rasulullah SAW uswatun hasanah. Model contoh teladan terbaik dalam segala aspek. Kita Muhammad yang terbaiknya nih. Jadi seluruhnya dia. Mulai dari tubuhnya, fisiknya, sifatnya, if'alnya sama. Iya, sama. Cukup pergi sampai situ dulu. Tidak apa-apa aja. Tidak kamu berhenti kalau Ustaz ngecek. Kamu nyaman. Apa Bunda? Iya. Apa Bunda Indra? Kalau ke sampai apa itu?